Koperasi dan UMKM. Silabus 9. Koperasi dan mekanisme koperasi. Dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Manajemen Siang A. Anggota kelompok Igusti Ayu Made Ratna Pertiwi absen 5, Nimade Astitisari absen 29, Niputu Supatni Dewi absen 32. Berikut materinya. Hubungan pasar dengan koperasi akan dijelaskan oleh Astitisari. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar akan dijelaskan oleh Ratna Pertiwi, dan koperasi dalam berbagai struktur pasar akan dijelaskan oleh Supatni Dewi. Apa itu pasar? Yang dimaksud pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Lalu, apa itu struktur pasar? Struktur pasar ialah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Perkenalkan, saya Nimade Astitisari, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan pasar dengan koperasi. Dalam manajemen koperasi Indonesia, menurut Sudarsono dan Edilius tahun 2002, tentang hubungan pasar dengan koperasi dapat dibagi menjadi 3 hubungan. Yang pertama, hubungan pasar, yang kedua, hubungan kepemilikan, dan yang ketiga, hubungan pelayanan. Hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Hubungan pasar dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis pasar yang dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Yang pertama, pasar barang. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pasar uang. Yang keempat, pasar modal. Dan yang kelima, pasar luar negeri. Pasar barang. Pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota, dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Paling tidak, ada 2 hal yang diperlukan guna memenangkan persaingan itu, yaitu A. Koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. B. Manajemen harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, koperasi juga akan bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu, paling tidak koperasi harus A.
memberikan insentif yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya. B. Memberikan kesempatan pengembangan karir yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal identik dengan bursa efek. Tetapi dalam arti yang luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Koperasi membeli surat-surat berharga di pasar modal jika memang ada dana menganggur, dan untuk sementara tidak dapat diinvestasikan ke dalam proses produksi di unit usaha koperasi atau unit usaha anggota. Dan keputusan pembelian saham itu disetujui oleh anggota. Pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri. Artinya, melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi. Artinya, anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dan hak tertentu terhadap koperasi. Kewajiban dan hak keuangan adalah yang berhubungan dengan keikutsertaan keuangan anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi. Dalam hubungan kepemilikan, bila pemanfaatan fasilitas koperasi secara reguler tidak memberikan hasil dalam memajukan kepentingan ekonomis para anggota, maka anggota harus bertindak yang pertama, menimbulkan suatu perubahan dalam hal pengolahan badan usaha koperasi, yang kedua, membubarkan koperasi mereka, yang ketiga, mengundurkan diri dari koperasi karena tidak menguntungkan, yang keempat, mempersatukan koperasi mereka dengan koperasi lain agar terbentuk unit ekonomi yang dapat hidup terus guna kemajuan anggotanya. Hubungan yang terakhir ada hubungan pelayanan. Hubungan pelayanan ini muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk pelayanan koperasi terhadap anggota melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. A. Adanya tekanan persaingan dari organisasi lain. B. Perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Made Ratna Pertiwi nomor absen 5 akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan koperasi dalam sistem pasar ada 4. Yang pertama, economies of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Dan yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Yang keempat, pemanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme.
Kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial, artinya pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Supatni Dewi, nomor absen 32. Di sini saya akan membahas tentang koperasi dalam berbagai struktur. Koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama ada internal market, di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggota. Yang kedua ada external market, di mana pasar yang ditunjukkan di luar anggota atau untuk umum. Koperasi dalam berbagai struktur pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada persaingan monopolistik, yang ketiga pasar persaingan sempurna, dan yang keempat ada pasar oligopoli. Yang pertama pasar monopoli, yaitu bentuk dari organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual suatu produk di pasar yang bersangkutan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terdiri atas satu jenis produk, yang kedua tidak terdapat produk substitusi, yang ketiga terdapat banyak konsumen yang bersaing, pengusaha bebas dari persaingan, yang keempat yaitu masuk secara legal maupun alamiah sangat sulit. Sifat-sifat pasar monopoli. Yang pertama, lokal. Contohnya KUD sebagai penyalur tunggal kredit usaha tani atau KUT dan pupuk. Yang kedua ada regional atau kabupaten dan provinsi. Contohnya dalam penyediaan air minum bersih oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Yang ketiga ada nasional. Contohnya monopoli di bidang pelayanan pos, telepon, telegram, dan listrik. Nah, di sini ada beberapa contoh pasar monopoli di Indonesia. Seperti Pertamina, PT Kereta Api, PT PLN, dan Telkom Indonesia. Ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak perusahaan dan banyak pembeli. Yang kedua, produk yang dibedakan. Yang ketiga, bebas masuk dan bebas keluar. Yang keempat, contoh pasar monopolistik, shampoo, handphone, dan TV set. Persaingan monopolistik diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Yang perlu dicermati dari konsepsi pasar persaingan sempurna ini bagi koperasi sebagai perusahaan di pasar global adalah: yang pertama, total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual karena harga adalah konstan. Yang kedua, harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi ataupun perusahaan lain secara perseorangan. Yang ketiga, perubahan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan pada kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran ataupun karena kedua-duanya.
Selanjutnya ada pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang menyebabkan kegiatan penjual yang satu mempunyai peranan penting bagi penjual yang lain. Pasar oligopoli. Menurut Hendar dan Kusnadi, tahun 1999, faktor-faktor para pesaing oligopolistik yang akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi. Yang pertama, perbedaan keunggulan biaya dari koperasi. Yang kedua, posisi likuiditas dari para pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, keinginan para anggota untuk membiayai kerugian yang mungkin timbul atau tingkat loyalitas anggota. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh perusahaan oligopolis. Yang pertama, ada produsen produk konsumsi rumah tangga seperti Unilever, Wings Food, dan Indofood. Yang kedua, ada operator telepon seluler seperti Smartfren, Telkomsel, Asia, Axis, 3XL, dan yang lainnya. Pertanyaan pertama dari Ratna Pertiwi. Coba jelaskan hubungan pasar dengan produsen tanpa koperasi. Pertanyaan kedua dari Astitisari, bagaimana dampak koperasi bagi perekonomian Indonesia? Baik, pertanyaan ketiga dari Supatni Dewi. Bagaimana jika koperasi menjadi pelaku pasar monopoli? Terima kasih.